Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan pastinya kisah yang udah ditunggu-tunggu teman semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah Bang Pian selalu keren ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam kisahnya. Bodoh horor on. Pemuja siluman ular, kisah Bang Pian. Beberapa hari setelah kondisinya membaik, Bang Pian yang malam itu hendak berangkat bekerja harus mengurungkan niatnya karena Baba Ali dan sahabat baiknya datang menemui Bang Pian di rumahnya. Suasana malam di rumah Bang Pian yang biasanya sepi itu kini dihangatkan oleh obrolan antara Baba Ali, Bang Pian, dan juga Ardi. Ardi yang baru saja kembali dari sebuah daerah di Jawa Tengah memang sengaja mengunjungi Bang Pian dan mengajak Baba Ali. Sebagai sahabat, tentunya Ardi memiliki ikatan batin yang kuat dengan Bang Pian yang hampir saja menjadi korban dari sosok makhluk gaib yang pada awalnya berwujud bayangan hitam dan berubah menjadi ular besar, lalu berubah kembali menjadi sosok makhluk yang berwujud perempuan dengan kebaya hitam dan memiliki mata merah menyala. Kedatangan Ardi dan Baba Ali di rumah Bang Pian malam itu membawa angin segar di tengah suasana yang masih dipenuhi oleh kekhawatiran. Ardi yang baru saja kembali dari perjalanannya di Jawa Tengah datang dengan wajah serius menyiratkan bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu segera dibicarakan sebagai sahabat lama. Ardi dan Bang Pian telah melalui banyak pengalaman spiritual bersama sehingga mereka saling memahami tanpa perlu banyak kata. Bang Pian yang masih dalam proses pemulihan dari serangan energi gaib di warung Bu Siti duduk di ruang tamu dengan wajah yang lelah. Intan menyuguhkan kopi dan teh hangat untuk tamu-tamu mereka, sementara Baba Ali duduk sambil terus memandangi Bang Pian dengan tatapan prihatin. "Lu ngapa sih, Yan? Muka lu pucat bener, kayak maling ayam ketangkep hansip," celutuk Baba Ali yang sontak membuat Intan dan juga Ardi tersenyum mendengarnya. "Baba mah kalau ngomong barangan aja, muka pucat disamain sama maling ketangkep hansip," balas Bang Pian sambil mendengus dan menggelengkan kepalanya. "Ya itu muka lu udah kayak zombie, Pian, putih bener. Emang lu ngapa sih?" tanya Baba Ali penasaran. "Ya emang saya hampir jadi mayat marenan. Untung aja masih bisa napas nih malam," gerutu Bang Pian menanggapi pertanyaan dari Baba Ali. "Makanya Bang, lain kali abang harus lebih hati-hati. Jangan pernah nganggap persoalan gaib itu hal yang sepele," sambung Ardi yang terus memandang wajah Bang Pian dengan rasa khawatir. Namanya musibah di balas Bang Pian singkat. "Itu mah bukan musibah, Pian, tapi gegabah," saut Baba Ali sambil menyeruput kopi hitam yang baru disajikan Intan. "Ya niat saya kan mau nolong orang, Mbak, tapi kagak disangka-sangka tuh makhluk sakti bener. Hampir aja saya pindah dimensi," balas Bang Pian menjelaskan. Setelah Bang Pian menjelaskan dengan singkat, Ardi pun memulai pembicaraan dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan. Dia menceritakan bahwa selama berada di Jawa Tengah, ia mendapat petunjuk tentang kekuatan jahat yang ada di sekitar lingkungan rumah Bang Pian. Dalam perjalanan spiritualnya itu, Ardi bertemu dengan seorang sesepuh desa yang memperingatkan tentang sosok makhluk gaib yang mampu berubah wujud menjadi apa saja, mulai dari bayangan hitam pekat menjadi ular besar yang mengerikan hingga sosok perempuan berwujud anggun namun mematikan dengan kebaya hitam dan mata yang merah menyala.
Mendengar apa yang diceritakan oleh Ardi, Bang Pian pun terdiam sejenak. Hal itu disebabkan karena sosok makhluk yang barusan disebutkan Ardi itu sama persis dengan makhluk yang menyerangnya di warung Bu Siti. Ia merasa jika firasat buruk yang selama ini menghantui pikirannya mulai terkuak. Wiratungga dan Kemamang Abang yang selalu menjaga Bang Pian dari balik dimensi lain juga memberikan isyarat bahwa mereka merasakan bahaya yang sama. Ardi melanjutkan ceritanya bahwa sesepuh yang merupakan sosok asli penjaga sebuah desa di Jawa Tengah tersebut memperingatkan tentang sebuah kutukan yang ditanam sejak lama di tanah mereka. Kutukan itu terkait dengan ritual hitam yang melibatkan pengorbanan manusia, dan makhluk yang muncul adalah penjaga dari kutukan tersebut. Siapapun yang tanpa sengaja mengganggu keseimbangan di lokasi tertentu akan menjadi sasaran amarah dari makhluk tersebut. Ardi menduga serangan terhadap Bang Pian bukanlah suatu kebetulan, melainkan akibat dari sebuah kejadian yang memicu kebangkitan sosok gaib itu. Baba Ali yang sedari tadi dia mendengarkan akhirnya angkat bicara. Dia mengingatkan kepada Bang Pian bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini jauh lebih kuat. Makhluk itu tidak hanya memiliki kekuatan besar, tapi juga mampu menembus perlindungan spiritual yang selama ini dipasang oleh Bang Pian. Bahkan pagar gaib yang telah melindungi rumahnya selama bertahun-tahun berhasil ditembus oleh sosok tersebut. Lain kali lu jangan gegabah dah. Kalau urusan nyampe kayak gini kan gue takut, Yan, ucap Baba Ali yang sangat mengkhawatirkan Bang Pian kala itu. Iya, Mbak. Ya, tapi apa mau dikata, namanya apes, balas Bang Pian singkat. Bang Pian yang menyadari bahwa ia perlu melakukan persiapan yang lebih matang untuk menghadapi sosok makhluk tersebut sangat bersyukur dengan kedatangan Ardi, karena biar bagaimanapun Ardi merupakan sosok yang membimbingnya hingga ia sendiri memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni. Kali ini ia tidak hanya akan bergantung pada kekuatan spiritualnya sendiri, tapi juga pada bantuan dari sahabatnya itu. Malam itu, Bang Pian dan Ardi bersama-sama menyusun rencana. Ardi menyarankan agar mereka menggali lebih dalam tentang sejarah warung Bu Siti dan juga tanah yang menjadi lokasinya. Baba Ali yang tidak memiliki kemampuan spiritual hanya mendengarkan apa yang disampaikan Ardi, tapi sebagai orang tua, tentunya Baba Ali di sini tidak lupa memberikan nasihat dan juga masukan untuk mereka berdua. Meskipun masih lemah, tapi Bang Pian merasa semangatnya kembali bangkit. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan lebih berat dari yang sebelumnya, tapi dengan dukungan dari Ardi, Baba Ali dan juga Intan, dia yakin ia bisa mengungkap misteri ini dan menghentikan teror yang mengancam keluarganya serta orang-orang di sekitarnya. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Bang Pian, Baba Ali dan juga Ardi masih berbincang hangat seputar kehidupan mereka. Dan tanpa disangka-sangka, Bang Pian kembali kedatangan tamu yang juga merupakan seorang sahabat lamanya. Assalamualaikum, seru seorang lelaki parubaya berperawakan pendek dengan kacamata bertangkai kuning kemasan. Waalaikumsalam, balas Bang Pian, Baba Ali dan juga Ardi bersamaan. Ah, ada anggota ketoprak humor. Masuk deh, masuk. Seru Baba Ali menyambut kedua tamu Bang Pian itu. Masya Allah, Prapto. Alhamdulillah, Tok, lu makin ganteng aja dah, sahut Bang Pian sambil mengulurkan tangannya untuk menyalami sahabatnya tersebut. Lu buah apaan, Tok? Sampai dibungkus pakai kardus Indomie. Seru Bang Pian lagi sambil menerima buah tangan dari Prapto. Oleh-oleh dari Gunung Kidul, Bang. Maaf, gak bisa bawa apa-apa, balas Prapto sambil tersenyum. Lah, kagak bawa apa-apa tapi nenteng kardus Indomie. Dasar Jawa lu, bisa aja basa-basinya. Sahut Baba Ali yang membuat semua orang tertawa. Bang Pian lagi kurang sehat ya? Kok wajahnya kelihatan pucat sih? Tanya Pak Bambang sambil menyalami Bang Pian. Kagak Om, cuma kecapean doang sama kurang vitamin D, balas Bang Pian menjelaskan. Ah, masa iya kurang vitamin D bisa pucat begitu, Bang? Ucap Pak Bambang penasaran. D-nya duit soalnya. Jawab Bang Pian sambil tertawa. Lepas banget dah, anggota Lenong sama anggota ketoprak ngumpul, bisa sampai pagi nih kita di mari. Seru Baba Ali sambil memandang ke arah Ardi.
Ya nggak apa-apa, Mbak. Kan sekalian reuni. Balas Ardi yang juga merasa senang dengan perjumpaan itu. Malam itu, di ruang tengah rumah Bang Pian, suasana pun semakin hangat dan penuh keakraban. Tiga pria dengan latar belakang spiritual yang kuat duduk bersebelahan, berbagi pengalaman yang penuh misteri dan kekuatan gaib. Prapto, yang jauh-jauh datang dari Gunung Kidul pun mulai menceritakan tentang mimpinya dalam mimpi itu. Dia melihat Bang Pian diserang oleh sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi yang menyerupai ular besar sebelum berubah menjadi perempuan bergaun hitam dengan mata merah menyala. Mendengar cerita ini, suasana di ruangan itu berubah menjadi lebih hening dan lebih tegang. Ardi dan Baba Ali saling bertukar pandang, seolah membenarkan bahwa apa yang dialami Bang Pian beberapa waktu lalu bukanlah suatu kebetulan semata. Bahkan, Pak Bambang yang tidak mengerti akan hal-hal spiritual terlihat cemas kala mendengar cerita dari ponakannya itu. Saya itu ngerasa kalau ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat yang sedang mengincar Bang Pian. Kekuatan gaib itu tidak hanya ingin menakut-nakuti, tapi benar-benar berusaha ingin menghabisi Bang. Ujar Prapto menjelaskan. Bang Pian mengangguk, membenarkan semua yang diceritakan Prapto. Ia mulai merasakan adanya keterkaitan antara mimpi yang dialami oleh Prapto, serangan di warung Bu Siti, dan firasat serta perjalanan spiritual yang dialami oleh Ardi. Setelah mendengar penuturan dari Prapto, suasana di ruang tengah semakin mencekam. Masing-masing orang yang hadir di sana seolah terhanyut dalam pikiran mereka, mencoba menyusun kepingan-kepingan misteri yang mulai terungkap. Ardi, yang sudah lama berkecimpung dalam dunia spiritual, semakin yakin bahwa serangkaian kejadian aneh ini bukanlah kebetulan. Ada sebuah kekuatan jahat yang sedang merangkai rencana, dan Bang Pian menjadi salah satu targetnya. Pak Bambang, meskipun tidak memiliki pemahaman dalam tentang dunia gaib, tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Wajahnya tegang, menggambarkan kecemasan seorang paman yang takut kehilangan keponakan yang sangat disayanginya. Ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dianggapnya sebagai cerita-cerita mistis belaka kini berubah menjadi kenyataan yang mengancam keselamatan keluarganya. Sementara itu, Bang Pian merasakan firasat yang semakin kuat. Dalam hatinya, ia mulai merangkai keterkaitan antara mimpi dari Prapto, serangan di warung Bu Siti, dan juga pengalaman spiritual Ardi di daerah Jawa Tengah. Seolah ada sebuah benang merah yang menghubungkan semuanya. Kekuatan jahat yang menyerang di warung Bu Siti bukan sekedar makhluk gaib biasa, tapi makhluk itu memiliki tujuan khusus dan sepertinya tengah memburu sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menebar teror. Bang Pian teringat pada sosok perempuan bergaun putih yang pernah ditemuinya di alam gaib. Sosok itu seolah membawa pesan, sebuah peringatan tentang ancaman yang akan datang. Namun hingga saat ini, ia belum mampu memahami sepenuhnya apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Mungkin ada hubungannya dengan energi hitam yang terus mengejar. Ardi, yang sejak tadi duduk diam, mulai mengingat kembali pengalamannya beberapa hari lalu di Jawa Tengah. Di sebuah desa terpencil, ia merasakan adanya aura jahat yang serupa dengan yang ada di sekitar Bang Pian saat ini. Desa itu pun sedang dilanda serangkaian kejadian mistis yang semuanya bermuara pada satu titik, yaitu pusaka kuno yang diyakini menyimpan kutukan. Malam itu, tanpa perlu kata-kata, mereka semua tahu bahwa ancaman ini lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Masing-masing dari mereka merasakan beban tanggung jawab untuk membantu Bang Pian, bukan hanya karena persahabatan, tetapi karena mereka menyadari bahwa jika tidak segera ditangani, maka energi jahat ini bisa meluas dan mengancam lebih banyak orang. Dalam keheningan malam, mereka menyusun rencana tanpa banyak bicara. Ardi dengan kemampuannya dalam membaca energi dan melacak sumber kekuatan gaib akan membantu memetakan jejak energi hitam yang mengincar Bang Pian. Dia juga akan mencoba menggali informasi lebih lanjut dari pengalaman spiritualnya di Jawa Tengah. Mungkin ada petunjuk yang bisa membantu mereka.
Prapto, yang juga memiliki pengalaman luas dalam menyusuri alam gaib, menawarkan bantuan untuk melakukan perjalanan spiritual bersama Bang Pian guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Sedangkan Baba Ali dan Pak Bambang, meski tidak terlibat langsung dalam hal-hal mistis, berjanji akan menjaga rumah Bang Pian bersama Intan dan anak-anaknya. Waktu terasa begitu lambat. Seolah malam enggan beranjak pergi, mereka tahu ketika fajar tiba akan ada tantangan baru yang harus dihadapi. Sebelum berpisah, mereka pun menyempatkan diri untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bang Pian kemudian memandang sahabat-sahabatnya dengan rasa syukur yang mendalam. Dia tahu pertempuran gaib besar akan segera terjadi, tapi dengan dukungan dari mereka semua, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tanpa disadari, perang gaib ini telah menarik mereka ke dalam pusaran misteri yang lebih besar, dan mereka semua kini terikat dalam takdir yang sama. Malam itu udara terasa semakin dingin, seolah membawa pesan bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai dari kegelapan. Baba Ali dan Pak Bambang berpamitan, meninggalkan rumah Bang Pian dengan perasaan yang masih diliputi kekhawatiran. Mereka berdua paham bahwa pertempuran gaib yang sedang terjadi tidak bisa dianggap remeh, namun mereka percaya bahwa Bang Pian berada di tangan yang tepat dengan kehadiran Ardi dan Prapto. Setelah kepergian Baba Ali dan Pak Bambang, suasana di rumah Bang Pian semakin sunyi. Hanya ada desiran angin malam yang sesekali terdengar membawa aroma khas dedaunan basah. Ardi dan Prapto duduk berseberangan dengan Bang Pian di ruangan tengah. Keduanya tampak serius, tatapan mata mereka penuh dengan tekad. Mereka tahu ini bukan saatnya untuk beristirahat, karena waktu terus berjalan dan semakin lama mereka menunggu, maka semakin kuat energi jahat itu berkembang. Ardi, dengan pengalaman spiritual yang luas, memutuskan bahwa mereka harus melakukan ritual malam ini juga. Dia percaya untuk memecahkan misteri yang mengikat warung Bu Siti, mimpi Prapto, dan serangan di rumah Bang Pian. Mereka perlu menelusuri kembali jejak energi hitam tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, Ardi lalu memperkuat pagar gaib yang ada di rumah Bang Pian. Tidak hanya itu, dia juga menetralisir energi hitam yang ada di tubuh Bang Pian, yang membantu mengobati luka dalam yang masih dialami oleh Bang Pian. Sementara itu, Prapto mulai merapal doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, memanggil kekuatan leluhur untuk melindungi mereka dari serangan balik yang mungkin terjadi. Dengan latar belakangnya sebagai pelaku spiritual kejawen, Prapto paham bahwa kekuatan yang mereka hadapi ini bukanlah kekuatan biasa. Ada elemen kuno dan penuh dendam yang melekat pada entitas tersebut, seolah terikat pada masa lalu yang kelam. Bang Pian, meski tubuhnya masih lemah, ikut duduk bersila, mencoba memusatkan energi yang tersisa. Ia menyiapkan dirinya untuk kembali meraga sukma, karena dia tahu hanya dengan cara itu ia bisa menjangkau alam gaib tempat makhluk itu bersembunyi. Tapi sebelum itu, tidak lupa dia memanggil sosok Wiratungga dan juga ke Mamang Abang untuk berjaga di rumahnya. Sebelum memulai, ia memandangi Intan yang duduk tak jauh darinya, meminta untuk terus membacakan ayat-ayat suci sebagai pelindung dari serangan gaib yang mungkin datang. Dengan suasana yang semakin khusyuk, Ardi dan Prapto pun mulai melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Bang Pian, keduanya juga mulai meraga sukma untuk bersama-sama pergi bersama Bang Pian menuju dimensi lain. Sesaat setelah ketiganya memasuki alam gaib tersebut, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti mereka. Bang Pian, Ardi dan Prapto berhenti sejenak, merasakan tekanan energi hitam yang semakin kuat di sekeliling mereka. Suara jeritan makhluk-makhluk gaib terdengar semakin keras, menggema di seluruh hutan, seolah menjadi nyanyian kesengsaraan yang tiada akhir. Ardi, yang memimpin perjalanan ini, memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka tetap bersatu, tidak terpisah. Meskipun keadaan semakin mencekam, mereka terus melangkah, menembus kegelapan yang seolah menelan segala cahaya. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan tanah yang mereka pijak berusaha menahan mereka.
Pohon-pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah tampak hidup, seolah ingin menjebak mereka di tempat itu. Bang Pian dengan kemampuan spiritualnya mulai merapalkan doa-doa pelindung, menciptakan perisai cahaya di sekeliling mereka. Namun tanpa diduga, puluhan sosok dengan mata merah menyala mulai bermunculan dari balik pepohonan. Mereka mengelilingi Bang Pian, Ardi dan Prapto, mendekat perlahan-lahan dengan gerakan yang tidak wajar, seperti bayangan yang bergerak tanpa suara. Sosok-sosok ini memiliki bentuk yang sangat menyeramkan. Ada yang berwujud manusia dengan wajah yang hancur, ada yang berupa binatang buas dengan taring dan cakar tajam, dan beberapa lagi hanyalah bayangan hitam tanpa bentuk yang jelas. Ardi segera mengangkat tangan, mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya, mencoba mengusir makhluk-makhluk itu dengan kekuatan spiritualnya. Cahaya itu berhasil membuat beberapa sosok mundur. Namun, kebencian yang terpancar dari mata mereka tampak semakin memuncak. Prapto dengan suara lantangnya mulai merapal mantra-mantra Jawa kuno, mencoba menekan energi negatif yang semakin mendekat, membuat suara mantranya menggema hingga membuat hutan lebat itu bergetar sejenak. Dan tiba-tiba saja tanah di bawah kaki mereka bergetar dengan hebat, dan dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan yang sangat familiar bagi Bang Pian. Ya, itu adalah suara sosok yang menyerangnya di warung Bu Siti, sosok dengan kebaya hitam dan mata merah menyala yang dipenuhi dendam. Tawa itu semakin mendekat, diiringi oleh kehadiran kabut hitam pekat yang merayap dengan sangat cepat melingkupi mereka dalam kegelapan yang nyaris total. Rupanya kau belum mati. Untuk apa lagi kau datang ke wilayah kekuasaanku? Ucap sosok perempuan berkebaya hitam yang terlihat sangat menyeramkan. Suara sosok itu bergema, mengguncang alam gaib tersebut, dan dari balik kabut, sosok perempuan itu muncul kembali. Namun, kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Tubuhnya lebih besar dengan rambut panjang terurai yang seakan-akan hidup dan menjulur ke segala arah. Matanya memancarkan cahaya merah menyala, dan di tangannya tergenggam keris pusaka yang seakan menjadi sumber kekuatan gelap yang ia miliki. Dengan sekali gerakan, sosok perempuan itu mengayunkan kerisnya dan menciptakan gelombang energi hitam yang melesat cepat ke arah Bang Pian, Ardi, dan Prapto. Mereka bertiga langsung membentuk perisai energi. Namun, kekuatan serangan itu terlalu besar hingga membuat perisai energi yang mereka buat retak, dan mereka pun terlempar mundur beberapa langkah. Ardi dengan cepat berdiri, lalu kembali dan memusatkan energi cahaya dari dalam dirinya, mencoba menahan serangan selanjutnya. Prapto yang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok gaib yang jauh lebih kuat dari dugaan mereka, segera mengeluarkan keris pusakanya yang merupakan warisan dari leluhur. Dan dari bilah keris tersebut muncullah cahaya yang melingkupi tempat mereka berpijak. Bang Pian yang masih terengah-engah setelah serangan pertama segera mencari titik kelemahan dari sosok perempuan itu. Ketika Bang Pian memfokuskan pandangannya lebih dalam, dia terlempar ke dalam serangkaian gambaran masa lalu yang kelam dan penuh darah. Kilatan-kilatan gambar muncul dalam benaknya. Sosok perempuan bergaun kebaya hitam itu berdiri di tengah ritual gelap di sebuah bangunan tua yang penuh dengan ukiran kuno dan lilin-lilin merah menyala. Bangunan itu tampak berada jauh di dalam hutan, tersembunyi dari dunia luar. Di sekelilingnya terhampar tubuh-tubuh manusia yang telah kehilangan nyawa mereka, menjadi tumbal bagi kekuatan gaib yang diinginkannya. Bang Pian melihat dengan jelas bagaimana sosok perempuan itu mengangkat keris hitamnya tinggi-tinggi, kemudian menusukkannya ke dada para korbannya tanpa rasa ragu. Setiap kali bila keris itu menghujam, sebuah aliran energi gelap menyembul keluar, menghisap habis nyawa dan jiwa para tumbal tersebut. Keris itu tampaknya bukan keris biasa, karena di setiap sisi bilanya terdapat ukiran kuno yang memancarkan cahaya merah samar, seolah-olah bila
itu haus akan darah dan nyawa manusia. Bayangan itu terus berlanjut, menunjukkan bagaimana sosok tersebut membangun kekuatannya dari tumpukan jiwa yang telah direnggutnya. Dia memanggil entitas-entitas gaib dari dimensi lain, menjalin perjanjian gelap dengan mereka untuk menambah kekuatannya. Sosok perempuan itu tampak memimpin sekelompok pengikut setia yang tunduk padanya dan bersedia memberikan apapun demi mendapatkan keinginan mereka dari kekuatan gaibnya. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang dilihat olehnya. Bang Pian melihat kilatan kejadian lain yang merupakan sebuah kejadian sebelum sosok perempuan itu memulai semua ritualnya. Dalam penglihatan Bang Pian, dahulu perempuan itu pernah menjadi manusia biasa. Dia merupakan seorang dukun sakti yang kesohor karena kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit dan melindungi orang-orang dari kekuatan gaib lainnya. Tetapi ambisi dan kehausannya akan kekuatan dan keabadian telah membawanya ke jalan yang gelap. Dalam sebuah perjanjian yang penuh dengan darah dan kutukan, dia rela mengorbankan kemanusiaannya demi menjadi sosok gaib yang lebih kuat dan juga abadi. Dia mengikat dirinya dengan keris hitam tersebut sebagai sumber kekuatan utamanya. Bang Pian tersentak kembali ke alam gaib yang gelap. Nafasnya semakin berat, tapi kini ia mengerti bahwa keris hitam itu bukan hanya senjata, tetapi juga pusat kekuatan dari sosok perempuan tersebut. Selama keris itu masih ada di genggamannya, maka dia akan terus mendapatkan kekuatan dari jiwa-jiwa yang telah dikorbankannya. Ardi yang menyadari kebimbangan dari Bang Pian segera mendekatinya. Dengan isyarat cepat, Bang Pian memberitahu apa yang baru saja ia lihat. Prapto yang sudah menyiapkan mantra pelindung di sekeliling mereka memahami situasi kritis ini. Ketiganya harus menghancurkan keris tersebut jika mereka ingin mengakhiri teror dari makhluk ini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok perempuan itu kembali menyerang, dan kali ini dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Bayangan hitam yang mengelilingi mereka berubah menjadi belasan ular berbisa yang melesat ke arah mereka. Ardi segera mengeluarkan pusaka kecil dari kantongnya, sebuah tasbih kecil yang memiliki energi pelindung kuat yang langsung menghantamkan cahayanya ke arah ular-ular tersebut dan membuat mereka lenyap menjadi abu. Prapto yang mulai kehabisan energi murninya segera memusatkan mantra terakhir yang ia bisa. Mantra tersebut membentuk sebuah tombak cahaya yang diarahkan ke sosok perempuan itu. Namun sebelum tombak tersebut mencapai targetnya, perempuan itu melesak cepat, menghindar dan menangkap tombak tersebut dengan rambut panjangnya yang dapat bergerak dengan sangat cepat. Setelah itu, sosok makhluk gaib tersebut melemparkan keris hitamnya langsung ke arah Prapto. Bang Pian yang berada paling dekat dengan Prapto dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya melompat lalu menangkap keris yang melayang di udara itu. Dan saat dia berhasil menangkap bilah keris tersebut, ledakan energi hitam pun langsung menyelimutinya dan mencoba menelan sukmanya. Namun Bang Pian tetap bertahan. Dengan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya, dia terus berusaha untuk melawan balik. Dalam hati, dia memusatkan niat untuk menghancurkan keris tersebut, mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan sosok perempuan itu. Namun, kekuatan yang terperangkap dalam bilah keris itu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Saat Bang Pian menghantamkan keris tersebut ke tanah, energi hitam yang terkandung di dalamnya justru meledak hebat, membentuk pusaran angin yang membawa hawa kematian. Bang Pian terdorong ke belakang, tubuhnya terempas keras ke tanah, sukmanya terasa seperti ditarik keluar paksa, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Energi spiritualnya mulai terkuras, sementara suara jeritan mengerikan dari sosok perempuan gaib itu menggema di sekitaran mereka. Di saat kritis itulah Ardi yang melihat sahabatnya hampir tumbang tidak tinggal diam. Dengan sigap dia meraih tasbih kecil dari saku jubahnya. Tasbih tersebut adalah sebuah benda yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan makhluk gaib.
Ardi melemparkan tasbih itu ke arah pusat energi hitam yang menyelimuti keris tersebut. Tasbih yang memiliki kekuatan cukup besar itu melesat dengan kecepatan luar biasa lalu membesar menjadi lingkaran cahaya yang berputar cepat. Dalam sekejap, tasbih itu melilit energi hitam yang berasal dari keris, membentuk penghalang cahaya yang kuat. Jeritan sosok perempuan gaib itu berubah menjadi teriakan marah, namun dia tak mampu melepaskan diri dari lilitan tasbih yang semakin mengencang. Energi hitam yang tadinya hampir membanjiri tempat itu mulai melemah, terserap ke dalam butiran tasbih yang berputar. Sementara itu, Prapto yang menyadari adanya kesempatan baik segera membacakan mantra dengan suara lantang. Mantra tersebut adalah salah satu ajian pelindung tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki kekuatan spiritual mumpuni. Sinar cahaya biru dari mantra Prapto menyatu dengan energi tasbih yang tadi dilemparkan oleh Ardi dan memperkuat efek lilitan yang semakin menekan kekuatan gelap itu. Bang Pian yang boleh mendapatkan kembali kekuatannya bangkit perlahan. Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dengan keyakinan yang sangat besar akan kekuatan dari Sang Maha Pencipta, Bang Pian pun langsung merapal doa dan mengarahkan telapak tangannya ke arah keris hitam tersebut. Dan beberapa detik kemudian, cahaya putih kemasan langsung memancar dari tangannya, menghantam keris hitam yang kini tertahan oleh tasbih dan mantra Prapto dengan dahsyat. Dalam ledakan cahaya yang menjilaukan, keris hitam tersebut akhirnya pecah menjadi serpian kecil dan menghilang tanpa jejak. Suara jeritan dari sosok perempuan gaib itu perlahan memudar. Seiring dengan lenyapnya energi hitam yang sempat menguasai tempat itu, hutan yang tadinya terasa penuh dengan kegelapan dan ancaman mendadak menjadi sunyi. Pohon-pohon yang semula tampak layu dan menyeramkan kini mulai kembali normal, seolah-olah energi gelap yang menguasai mereka telah tersapu bersih. Ardi dan Prapto segera mendekati Bang Pian yang masih nampak kelelahan namun masih bisa berdiri dengan tegak. Mereka bertiga menghela nafas lega, menyadari bahwa pertempuran yang mereka lalui barusan bukan hanya sekedar melawan makhluk gaib, tetapi juga melawan kegelapan yang mencoba merusak kehidupan mereka. Akan tetapi, ketegangan yang baru saja mereda kini kembali menyelimuti suasana hutan yang sempat sunyi. Bang Pian, Ardi, dan juga Prapto berdiri dalam keadaan waspada penuh, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan tidak lama kemudian, sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam melangkah perlahan mendekati mereka. Meskipun tubuhnya tampak ringkih dan kecil, tapi aura yang terpancar darinya begitu menakutkan hingga membuat udara di sekitaran mereka seolah membeku. Energi hitam yang lebih kuat dari sosok yang sebelumnya telah mereka kalahkan terlihat menyelimuti sosok lelaki tua itu hingga membentuk bayangan pekat yang bergelombang di sekelilingnya. Namun yang mengejutkan, bersamaan dengan kemunculan sosok lelaki tua itu, mereka juga merasakan energi hangat dan penuh kedamaian yang menyelimuti tubuh mereka. Ardi menoleh dan mencoba mencari sumber energi positif tersebut, dan tanpa disadari oleh Ardi, Bang Pian dan juga Prapto, tiba-tiba saja dari arah belakang muncul sosok bercahaya yang tampak tidak asing lagi bagi Ardi dengan jubah putih dan tasbih panjang yang menggantung di tangannya. Sosok yang juga memiliki energi besar itu tidak lain adalah sosok kakek Abdul yang selama ini menjaga Ardi. Sosok lelaki tua berbusana hitam itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Matanya yang berwarna merah menyala menatap tajam, tapi di balik wajah yang menyeramkan itu ada senyuman tipis yang menyiratkan keangkuhan di bibirnya, seolah-olah dia yakin akan kekuatannya. Bang Pian bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari makhluk ini. Dia bukan sekedar makhluk gaib biasa, melainkan sosok yang penuh dengan dendam dan kekuatan kegelapan yang sudah tertanam ribuan tahun. Namun, sebelum Bang Pian bisa mengambil tindakan, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menghentakkan tongkat kayu hitam yang dibawanya ke tanah. Seketika itu juga,
Gemuruh besar terdengar dan tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Bayangan hitam yang melingkupinya membesar, seolah siap untuk menelan apa saja yang ada di hadapannya. Ardi dan Prapto segera membentuk formasi perlindungan dengan menggabungkan energi spiritual mereka, sementara Bang Pian berusaha menenangkan pikirannya, mencari celah untuk menyerang. Namun tiba-tiba saja sosok kakek Abdul yang tubuhnya diselimuti cahaya itu melangkah maju. Sosok kakek Abdul berdiri di antara mereka, dan sosok lelaki tua tersebut dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mengangkat tasbihnya dan mulai melafalkan doa-doa yang kuat. Cahaya terang memancar dari tasbih tersebut membentuk perisai pelindung yang menyelimuti Bang Pian, Ardi dan juga Prapto. Lelaki tua berpakaian hitam itu menyeringai. Tampak tidak terpengaruh oleh cahaya tersebut. Ia melancarkan serangan balik dengan mengirimkan pusaran angin hitam yang dipenuhi energi kegelapan. Kekuatan besar itu langsung menghantam perisai cahaya yang dibuat oleh kakek Abdul. Benturan energi itu menimbulkan ledakan dahsyat yang membuat pepohonan di sekeliling mereka roboh, menciptakan kekacauan di tengah hutan. Meskipun terlindungi oleh perisai cahaya, namun Bang Pian, Ardi dan juga Prapto tetap merasakan dampak dari serangan tersebut. Mereka terhempas mundur beberapa langkah, dan hal itu juga membuat sosok kakek Abdul tampak menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Melihat sosok kakek Abdul mulai kewalahan, Bang Pian tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan saja, dan dengan keberaniannya Bang Pian pun mulai mengumpulkan kembali energinya untuk menyerang balik. Dengan segenap kekuatannya, Bang Pian segera memusatkan seluruh energi spiritualnya ke telapak tangan. Tidak lupa, dia juga memanggil Wiratungga dan Kemamang Abang untuk bergabung dengannya. Tapi tampaknya Wiratungga dan Kemamang Abang tidak dapat mendengar panggilan dari Bang Pian, sehingga kali ini dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Ardi dan Prapto juga tidak tinggal diam. Ardi boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sementara Prapto merapal ajian dari leluhurnya yang berasal dari Gunung Kidul yang mampu menembus pertahanan gaib. Kekuatan ketiga sahabat ini menyatu, membentuk serangan balasan yang dahsyat, mengarah langsung ke sosok lelaki tua tersebut. Dalam kilatan cahaya dan ledakan energi yang menghancurkan itu, terjadi bentrokan dahsyat antara kekuatan gelap dan cahaya. Suara jelitan maruk tersebut terdengar di kejauhan. Seiring dengan pecahnya bayangan hitam yang menyelimuti lelaki tua itu, hawa dingin yang sebelumnya terasa menakutkan mulai menghilang, tergantikan oleh kehangatan cahaya spiritual. Namun, ketika debu dan asap mulai menghilang, sosok lelaki tua itu masih berdiri tegak. Meski tubuhnya terlihat terluka, dengan suara serak dan penuh amarah, dia berbisik. Kalian belum melihat kekuatanku yang sesungguhnya, ucap sosok lelaki tua tersebut. Hentikan, Ki. Jika kau teruskan, aku tidak segan menggunakan kekuatanku, balas sosok kakek Abdul dengan suara lantang. Mereka bukanlah lawan yang sepadan denganmu, tapi akulah yang akan menghancurkanmu, imbus sosok kakek Abdul dengan suara lantang lagi. Dan tanpa melakukan serangan, sosok lelaki tua itu lenyap dalam bayangan hitam, menghilang begitu saja, meninggalkan misteri baru yang harus dipecahkan. Bang Pian, Ardi dan Prapto hanya bisa saling pandang, menyadari bahwa pertempuran ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Mereka tahu musuh yang mereka hadapi tidak hanya sekedar makhluk gaib biasa, tapi entitas yang memiliki kekuatan gelap dari zaman kuno. Mereka harus segera mencari cara untuk bisa memperkuat diri sebelum kegelapan itu kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Kembalilah ke dunia nyata, biar aku yang menyelesaikan urusan ini, ujar sosok kakek Abdul yang tentunya membuat Ardi, Bang Pian dan juga Prapto terkejut. Yang harus kalian lakukan adalah mengambil sesuatu yang tertanam di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari rumahmu, pinta kakek Abdul sambil tersenyum ke arah Bang Pian. Baik, Kek, makasih udah datang untuk bantuin kami ya, balas Bang Pian sambil menganggukkan kepala. Yang harus kalian tahu, sosok lelaki tua itu adalah penguasa kerajaan siluman di sebuah sungai besar di Pulau Jawa ini. Dan selebihnya, kalian tidak perlu tahu lagi, ujar kakek Abdul menjelaskan. Apa sosok perempuan itu adalah bagian dari kerajaan siluman itu, Kek? Tanya Ardi yang penasaran.
Sosok yang tadi kalian kalahkan itu adalah selir dari sosok lelaki tua itu. Maka dari itu, biar kakek yang mengurus semuanya, agar tidak ada lagi dendam yang dapat membahayakan keselamatan kalian. Pungkas kakek Abdul menjelaskan. Setelah perbincangan mereka bersama kakek Abdul selesai, Bang Pian, Ardi dan juga Prapto pun kembali ke tubuh mereka masing-masing. Tapi betapa terkejutnya Bang Pian ketika ia melihat kondisi rumahnya yang berantakan sekali, seperti ada seseorang yang baru saja mengamuk di rumahnya. Bang Pian terdiam sejenak. Tubuhnya kaku menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya. Ruangannya yang tertata dengan rapi itu kini terlihat berantakan dengan perabotan yang terbalik, serta pecahan kaca yang berserakan di lantai dan dinding yang tampak rusak, seolah ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Rasa cemas pun segera merambat dalam pikirannya. Dengan langkah cepat, Bang Pian segera mencari Intan dan anaknya. Dia pun langsung berlari ke arah kamar tidurnya dan langsung membuka kamar tersebut. Namun, kelegaan langsung mengusir rasa khawatirnya ketika dia melihat Intan dan juga Alvin masih tertidur pulas dan kamar pun tampak baik-baik saja tanpa adanya barang-barang yang rusak. Kak Intan sama Alvin gimana bang? Tanya Ardi yang langsung mengikuti langkah Bang Pian menuju kamarnya. Alhamdulillah Di, dia pada masih tidur pules, jawab Bang Pian sambil menghela nafas panjang. Tapi ngapa rumah gue bisa kayak kapal pecah begini ya? Ujar Bang Pian yang kembali berjalan menuju ke ruang tengah rumahnya. Ini bodyguard gue pada kemana ya? Disuruh jagain rumah, malah pada merat. Gerutu Bang Pian sambil mencari keberadaan Wiratungga dan juga Kemabang Abang. Kayaknya ada sosok yang nyerang mereka juga deh bang. Saud Ardi yang mencoba menenangkan Bang Pian. Aduh, si Intan bakalan ngomel ini kalau dia bangun. Mana itu tembok pada retak lagi. Ujar Bang Pian sambil menepuk keningnya. Tenang aja bang, biar besok saya memperbaiki semua yang rusak. Saud Prapto sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitaran ruangan tempat mereka berada. Ya dah kalau lu bisa mah, balas Bang Pian sambil merapal sebuah doa untuk memanggil sosok Wiratungga dan juga Kemabang Abang. Akan tetapi sebelum kedua sosok makhluk gaib itu datang, tiba-tiba saja Intan keluar dari dalam kamarnya. Dan dengan wajah terkejutnya, Intan pun merasa sangat heran dengan apa yang baru saja terjadi di rumahnya itu. Astagfirullahaladzim, abang bis pada ngapain sih? Kurang mau kita hancur begini deh bang. Seru Intan yang hampir menangis melihat isi rumahnya yang bisa dibilang hancur berantakan itu. Ya abang juga agak tahu neng, lah ini abang juga baru pada balik, balas Bang Pian yang berusaha menenangkan Intan. Jadi gini kak, tadi waktu saya sama Bang Pian dan juga Mas Prapto pergi, rumah ini rupanya diserang sama makhluk gaib. Nah mereka ngamuk tuh di rumah ini. Tapi untungnya mereka nggak bisa masuk ke dalam kamar kakak karena di kamar itu ada yang jagain. Ujar Ardi menjelaskan. Udah amat pokoknya Intan nggak mau tahu. Abang harus ganti semua barang yang rusak. Terus abang benerin sendiri tuh tembok sama kaca jendela yang pecah. Balas Intan yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Suwe amat ya, ngapa rumah gue juga ikut dihancurin begini? Keluh Bang Pian sambil berjalan ke arah dapur untuk membuat kopi. Selesai, wow, luar biasa. Mas Untung Prasetyo akhirnya mengabulkan permintaan semua. Akhirnya semua tokonya dimasukkan ya. Ada Baba Ali, duet Baba Ali sama Bang Pian gak pernah gagal. Ada Ardi, ada Prapto juga di situ, ada Pak Bambang. Jadi hadir semua dan bersama-sama akhirnya mereka menghadapi siluman ular ini di alam gaib, yang mana akhirnya muncul juga satu tokoh ikonik, kakek Abdul, yang mana kakek Abdul ini adalah penjaganya si Ardi ya teman-teman ya. Sebelum munculnya Bang Pian dulu, Ardi di episode pertama itu mengalahkan sosok yang menyantet, yang dikirim untuk menyantet ibunya. Disitulah sosok kakek Abdul di episode pertama muncul. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, kita jadikan saja sebagai hiburan. Dan buat Mas Untung Prasetyo, jangan lama-lama ya untuk kelanjutan kisah Bang Piannya. Pasti udah ditunggu banget sama teman-teman yang lain. Silakan buat teman-teman juga mungkin yang punya komentar lain ya, yang
mungkin juga punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman dari diri sendiri, dari keluarga, atau dari lingkungan sekitar ya. Jadi boleh, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi mungkin belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih nyaman didengarkan oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.